pada kesempatan ini mengenai penyebab ya atau akar dari kemiskinan. Yang pertama, ada kemiskinan yang alamiah, ya memang. Yang kedua, ada kemiskinan karena buatan struktural. Jadi minimal ada dua penyebab kemiskinan. Yang pertama itu alamiah. Alamiah itu bisa disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam, ya, atau sumber daya alam yang langka atau teknologi yang tidak berkembang. Ya, artinya negara itu tertinggal. Saya pikir Indonesia tidak masuk ke persoalan itu ya. Sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah sekali dan teknologi juga cukup maju. Bisa saja Indonesia itu masuk kepada yang kedua adalah kemiskinan buatan ya, atau kemiskinan struktural, kemiskinan yang disengaja gitu. Mengapa misalnya pendidikan kita di Indonesia itu tidak maju-maju? Sebab ada kebodohan yang dirawat gitu. Sebab kalau cerdas semua rakyatnya, maka pemerintahnya nggak bisa membodohi rakyatnya gitu. Nah, itu satu satu teori konspirasi ya, yang bisa kita baca benar apa enggaknya, tapi kita mencoba menganalisa berdasarkan lapangan ya. Kita melihat betapa banyak sekolah yang dipasung oleh kebodohan ya dan tidak dibuat berkembang. Bahkan kalau dalam pendekatan pendidikan kritis seperti misalnya yang dilontarkan oleh Ivan Illich dari Brasil, sama yang satunya yang paling kritis adalah Paulo Freire, salah satu pemikir dari Brasil, bahwa pendidikan itu biasanya biasa dikendalikan oleh kekuasaan, sehingga antara apa yang dipelajari di sekolah itu tidak berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan. Nah, itu adalah salah satu cara dalam pembodohan dalam dunia pendidikan. Jadi antara apa yang Anda pelajari, kurikulum yang Anda pelajari, materi yang Anda pelajari di sekolah maupun perguruan tinggi, itu tidak ada kaitannya dengan lingkungan, dengan kebutuhan sosial. Nah, itu yang banyak terjadi. Itu kalau dalam sektor pendidikan. Jadi antara apa yang Anda pelajari dalam dunia pendidikan berbeda dengan realitas. Padahal pendidikan sebenarnya ini difungsikan supaya untuk mengatasi persoalan-persoalan. Jadi salah satu tujuan pendidikannya itu bagaimana bisa pendidikan itu sebagai solusi dari persoalan kebangsaan dan persoalan kemasyarakatan. Ini realitas. Atau ini yang dibutuhkan, kebutuhan. Contoh misalnya, kekayaan alam yang luar biasa di Papua, yang waktu itu kapitalisme belum masuk di saat Presiden Soekarno yang memimpin. Waktu itu Presiden Soekarno sangat tegas sekali mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa dan akan berdikari ya, atau nasionalisme sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Maka dianggap waktu itu kaum sosialis yang agak dekat dengan Bung Karno ya, kaum kapitalis seperti misalnya yang kekuatan Amerika itu ada jarak ya. Meskipun antara Soekarno dengan Presiden Amerika waktu itu John F. Kennedy itu sangat dekat sekali sahabat karena dia satu pemikiran, tetapi kalau persoalan urusan sumber daya manusia, sumber daya alam itu tidak ada hubungannya ya, dia tidak punya kaitan itu. Tetapi kalau dari segi perjuangan, karena satu-satunya juga Presiden Amerika yang sangat muda dan memiliki pikiran yang sangat maju adalah John F. Kennedy, dan itu juga harus ditembak mati ya, karena pikiran-pikirannya yang brilian itu. Nanti setelah Bung Karno lengser karena peneliti dari Belanda itu melihat bahwa ada gunung di Papua itu
gunungnya ada saljunya gitu ya. Kemudian dia teliti, ternyata di sana ada gunung emas yang melimpah, tembaga yang melimpah, dan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ada penelitian yang pernah Bapak dengar bahwa bayangkan kekayaan yang ada di Papua waktu awal-awal penggerukan emas di sana ya, di Freeport Papua itu. Freeport ini kan dari Amerika. Itu masuk ketika Soeharto berkuasa ya, dan disinilah awal mula kapitalisme mencengkram ke Indonesiaan kita. Ketika Indonesia sudah mulai terbuka kepada ideologi asing ya, ideologi yang bukan nasionalisme Indonesia, itu Pancasila misalnya, dan Undang-Undang 1945. Satu hari beroperasi Freeport tambang emas di Papua itu bisa menghidupi satu hari semua orang Eropa. Bayangkan kekayaan Indonesia itu Papua saja loh. Ya. Tapi apa yang didapatkan Papua sampai hari ini masih dianggap sebagai daerah yang terbelakang di antara daerah-daerah yang maju. Kekayaan mereka kemana semua itu? Ya. Kekayaan mereka dirampok oleh kekuasaan asing, ya. Dan sengaja mereka dimiskinkan. Fasilitas yang kurang, pendidikan yang kurang, bahkan pendidikan yang jauh dari apa yang dia butuhkan. Kita sudah paham bahwa kenapa orang asing mengelola sumber daya alam kita. Sering kita dengar bahwa alasannya adalah sumber daya manusia yang terbatas. Pertanyaannya adalah apakah sumber daya manusia itu sudah kita benahi untuk merespon semua apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya di Papua? Saya pikir belum. Mungkin kurikulum di Papua belum ada di SD misalnya bagaimana cara mengelola emas gitu. Padahal kan yang dibutuhkan di sana kan mengelola emas. Tuh, bagaimana cara menambang? Mestinya kan itu yang dipelajari dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Karena itulah kebutuhan mereka. Karena sumber daya manusia yang kurang pada wilayah penguasaan sumber daya alam mereka. Oke. Tapi apa yang dipelajari? Tetap apa yang Anda pelajari sebagai kurikulum nasional. Dia harus menghafalkan nama-nama candi di Pulau Jawa. Bayangkan apa beda? Apa hubungannya itu? Nama candi di Pulau Jawa dengan emas yang harusnya ya dikelola sendiri gitu. Nah, inilah namanya kalau dalam pendekatan pendidikan kritis, pendidikan kita tidak diciptakan untuk menyelesaikan persoalan, tapi menambah beban persoalan-persoalan bangsa. Gitu. Nah, ini kita harus kritis ya melihat keadaan ya, secara analisa dan secara kritis ya, secara di lapangannya juga begitu. Nah, sama halnya dengan apa yang Bapak juga alami di waktu sekolah dulu, waktu SD. Saya teringat sekali sekitar pada saat itu kelas 4 SD saya melihat ada asap yang mengepul sangat tinggi sekali, karena di sekolah saya itu ada perusahaan yang cukup besar namanya pengelola gas ya, perusahaan gas. Itu 3 km dari sekolah saya di kampung ya, itu sebenarnya sekolah kampung di kabupaten, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, itu sekitar 5 jam dari kota Makassar. Nah, itu namanya Kecamatan Gilireng ya, itu satu wilayah dengan sekolah saya, dan itu bisa dilihat asap yang mengepul. Saya bertanya bersama teman-teman ke Ibu Guru, "Bu, apa yang asap mengepul itu?" Kata Ibu Guru, "Itu perusahaan gas dikelola oleh orang Jerman." Wah, orang Jerman berarti orang negara lain dong, karena Jerman biasanya kita melihat di Piala Dunia kan, Indonesia nggak masuk Piala Dunia, tapi Jerman selalu masuk. Jadi anak-anak waktu itu kan tahu, oh Jerman ini kan negara-negara di Eropa. Oh iya, nah itu karena sumber daya manusia kita yang sangat terbatas, sehingga gas yang melimpah itu kan harus dikelola oleh orang asing. Oh, waktu saya kuliah di Makassar baru saya sadari bahwa saya sering berdiri di depan kelas karena disuruh menghafal nama-nama candi di Pulau Jawa. Sejarahnya Candi Prambanan, Candi Borobudur tuh. Kadang-kadang sama teman-teman berdiri tuh karena nggak bisa menghafal secara detail. Nah, mestinya kan yang saya pelajari itu bagaimana cara mengelola gas. Nah, inilah namanya pendidikan berbasis pengetahuan. Tapi kan kurikulum kita memang itu menghindari ya kecerdasan itu. Untuk apa? Supaya kebodohan tetap dilestarikan di negara Indonesia ini. Karena sebagai alat kampanye di saat orang mau pemilu, saya akan membebaskan biaya pendidikan, ya kan begitu. Nah, orang miskin kan sangat tertarik tuh dengan program itu. Ada kartu pendidikan, kartu pintar, nah, semuanya kartu-kartu. Janjikan. Oke. Nah, kalau semua masyarakat sudah sejahtera dan masyarakat sudah pintar,
kemudian pejabatnya yang kurang pintar masih ingin mengkampanyekan tentang pendidikan gratis, pendidikan berkualitas, kan tidak tertarik masyarakat itu. Pasti akan memilih pemimpin yang hebat itu. Nah, inilah anomali dalam dunia pendidikan kita ya. Dan perguruan tinggi juga begitu. Betapa banyak lulusan jurusan pertanian bekerja di perbankan. Itu kan banyak di negeri kita ya. Jurusan pertanian kerja di perbankan, jurusan ya perbankan kerja di tempat-tempat lain. Ya. Inilah kondisi dalam dunia pendidikan. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai kemiskinan yang disengaja, kemiskinan struktural. Nah, kemudian kemiskinan yang lainnya secara struktural adalah kurangnya akses masyarakat kita terhadap perkembangan, ya, terhadap perkembangan ekonomi. Ada yang menguasai ada yang menguasai ekonomi mereka, utamanya kaum buruh, ya, kaum petani, gitu ya, tetap sering dimiskinkan, kaum nelayan, pedagang asongan, buruh dan lain-lainnya. Kadang-kadang dia harus dipajak, ya. Apalagi ke depannya ini ada informasi bahwa akan melanjutkan ya, program dari pemerintah sebelumnya. Ketika ini ada yang menang pada saat ini, itu adalah yang pro terhadap kebijakan sebelumnya. Maka berpotensi BBM akan naik dan semuanya akan ikut naik gitu ya. Itu akan berpotensi, ini adalah kelanjutan ya, dari proses kemiskinan ya, dan penderitaan rakyat. Oke. Itu akan mengalami kenaikan. Bahkan pajak pun akan ditambah dengan sektor lain yang sebelumnya belum dipajak. Sekarang akan dipajak. Pajak ini adalah persoalan yang sangat membahayakan bagi kemasyarakatan, apalagi masyarakat yang tidak maju atau masih dalam keadaan menengah ke bawah itu. Artinya pajak itu hanyalah istilah dari suatu perampokan dan perampasan dari harta kekayaan, dari harta yang dimiliki oleh orang-orang ya, orang-orang tertentu yang memang belum bisa. Artinya begini, bahwa meskipun apa yang dihasilkan oleh para petani kita, nelayan kita, tapi dia harus membuang uangnya ke tempat-tempat yang lain gitu, karena dipajakin itu. Diperas, nah, kalau istilah-istilah kasarnya itu kan diperas, rakyat kita akan diperas sekali oleh kekuasaan ya. Nah, pasti itu akan dipajak. Apalagi kalau sudah mulai dipajaki semua pedagang asongan gitu kan, nah, itu kan pedagang kaki lima, kaum buruh, nah, pajaknya begitu tinggi. Nah, ini kan menjadi masalah di negeri kita gitu ya. Nah, okay. Nah itu dua ya, kemiskinan yang buatan. Padahal Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali. Itu sebabnya di masa Presiden Soekarno atau dengan founding father kita, para pendiri bangsa ini sudah melihat potensi alam yang luar biasa itu. Maka dia buat undang-undang tahun 1945. Di dalam pasal 33 ayat 3 dikatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bayangkan ide-ide cemerlang dari pemimpin bangsa kita pada awal kemerdekaan, dia sudah mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung ya, yang terkandung di dalamnya, bayangkan bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai negara, tidak boleh dikuasai kapitalis, tidak boleh dikuasai asing. Nah, apa yang terjadi di saat pemerintahan Soeharto sampai pemerintahan saat ini sampai 2023-2024? Hampir semua yang dikatakan dalam undang-undang ini tidak ada yang menjalankan. Anda masih kekurangan sumber air yang bersih, yang sehat. Itu kan? Ada biasanya di dalam Anda masuk toilet, biasanya ada gambar-gambar kan, ada warna putih, kan ada kuning banget itu ya, merah-merah. Dia bilang begini, warna jernih ya, putih itu berarti konsumsi minum Anda tercukupi. Yang kedua, gambar kuning berarti asupan air Anda cukup tapi perlu diperbanyak. Kalau kuning pekat agak merah-merah berarti itu gawat ya, artinya Anda kurang minum. Kalau negara maju berarti Anda kurang minum, segera minum. Karena negara maju seperti misalnya di Eropa, itu banyak yang airnya gratis. Bahkan Anda minum di kran aja itu boleh, karena higienis, dengan teknologi yang luar biasa ya, dengan penjagaan yang kebersihannya luar biasa, pengelolaan airnya sangat bersih sekali.
Anda tidak usah ke warung untuk belanja. Anda cukup dimanapun Anda berada, Anda bisa mencukupi air itu. Mengapa ada peringatan begini? Karena hampir semua penyakit itu muncul disebabkan karena kurangnya minum air putih. Gitu kan? Dalam dunia kesehatan berapa maksimal minimalnya? Berapa liter? Ya? Berapa liter? Ya? Jadi untuk generasi yang sehat itu ada batas minimalnya tuh. Ya. Minimal 1,5 liter per hari gitu ya. Oke. Kalau ini kurang, itu bisa menyebabkan potensi penyakit. Banyak sekali penyakit. Ya. Karena itu kekurangan cairan, dehidrasi. Gitu. Oke. Dan dimanapun Anda berada, tidak ada air yang disediakan. Ya. Di warung-warung pun Anda singgah kadang-kadang tidak disediakan air, kecuali air kemasan, botol. Semuanya itu jatuh lagi kepada konsumsi kapitalisme. Air mineral yang anak semeli. Maka Anda bisa membeli air kemasan yang botol kecil itu 3-4 baru bisa. Kali 3.500, ini 14.000. Bayangkan sekitar 14.000 rupiah yang harus Anda keluarkan dalam sehari untuk memenuhi air Anda. Padahal apa yang dikatakan undang-undang? Air adalah kekayaan negara dan harus diperuntukkan kepada masyarakat. Tapi apa yang terjadi hari ini? Air kita harus beli. Karena kenapa? Air kita sudah dikapitalisasi. Ya, yang dulunya gratis sekarang harus dibayar. Yang cukup terkenal air yang Anda sering minum itu merek apa? Ya? Ya, air kemasan yang sering Anda minum. Air mereknya apa? Ya, Aqua. Apa lagi? Ya, mineral. Fit. Nah, aturan tadi bahwa ketika negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kalau air seni Anda, air kencing Anda masih agak kuning pekat, maka berarti itu sudah gawat, harus banyak minum air. Tapi Anda harus beli di warung. Begitu. Karena di kampus tidak disiapkan kecuali air galon yang terbatas. Itu masih mending, ya. Itu masih mending kalau ada yang menyiapkan itu. Tapi itu pun juga harus dibeli oleh kampus. Harus dibeli oleh kampus itu ya. Menggunakan uang siapa? Uang Anda sendiri. Gitu. Jadi fasilitas Anda miliki di sini itu kan karena pembayaran Anda sendiri, gitu ya. Bukan karena negara yang menanggung. Jadi utang budi Anda pada negara itu sedikit sekali. Tidak apa-apa kita kritis loh. Nah, itu baru air. Jadi dulu misalnya begini. Itu air diproduksi di mana pusatnya itu? Aqua misalnya. Ya? Itu diproduksi di mana? Ya. Itu air mineral ini diproduksi di mana? Coba cek dulu ya. Ini Aqua. Yang sangat terkenal Aqua itu. Ya? Klaten. Coba, ada lagi ya yang lain, yang sumber yang valid itu. Di mana? Sudah temu? Di mana diproduksi air Aqua? Ya? Di mana? Di mana tuh? Di mana? Tersebar, Pak. Tersebar. Ya di mana aja? Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.
Ya, di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Di Jawa, Jawa mana? Jawa. Di Jawa mana? Kalau asal pusatnya di Kuningan. Ah, berarti Jawa Barat. Ya. Jakarta Selatan. Jawa Barat, Kuningan. Kuningan, merahan, abu-abuan, ya. Oke, jadi banyak ya tersebar Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan itu ya. Jadi begini, dulu waktu undang-undang ini berlaku, maksudnya belum di kapital, sumber-sumber air ini, sumber air yang sangat banyak, yang sangat bersih, artinya gratis. Siapapun bisa menikmati air bersih, air sehat itu. Sebelum dikapitalisasi oleh Aqua. Jadi semua masyarakat sekitar situ bebas ambil air, bahkan bukan manusia pun, hewan pun juga gratis minum situ. Situ berkumpul ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada monyet, ya bisa minum secara gratis. Sekarang apa setelah dikapitalisasi? Semua harus dibeli. Ya. Artinya kekayaan Anda sendiri, milik Anda sendiri, Anda harus membeli sendiri. Inilah negara Indonesia. Ya. Anda harus membeli punya Anda sendiri. Siapa yang menjual? Orang asing. Itulah fenomena dan dampak yang luar biasa buruknya ketika suatu negara dikuasai oleh kapital. Ya, kapitalisme. Ya. Berarti yang menguasai itu harus menjual ke siapapun, dan itu per hari omsetnya itu ratusan juta. Jadi sekian dalam satu tahun itu sekian triliun hasilnya kekayaan itu, ya, kekayaan Indonesia ini diambil oleh pihak asing. Dalam sebulan saja itu bisa triliunan. Ya. Itu baru air. Itu baru air. Belum lagi tambahan dan sebagainya. Itu kalau Anda bahas semua negeri ini tidak ada gunanya, ya. Ya. Karena kenapa? Sudah dicengkram oleh kekuatan kapital. Ya. Sudah biasa. Dan konspirasi sangat banyak. Maka itu sebabnya Bung Karno banyak yang tidak suka, karena Bung Karno pikirannya ingin menasionalisasi aset negara. Artinya dia harus mengelola sendiri, meskipun perlahan, ya penting kan sendiri-sendiri yang mengelola. Nah setelah itu kan dipaksa untuk lengser. Nah itu kan teori konspirasi, ada yang mengatakan bahwa itu sudah desain elit global untuk menjatuhkan Soekarno dengan berbagai macam kasus-kasus. Diturunkan secara paksa dan dipasanglah Presiden Soeharto yang berkompromi dengan kapitalis. Karena kenapa pintu masuk kapitalis itu ketika di masa pemerintahan Soeharto dan berlanjut sampai hari ini. Dan kita tidak bisa berdaya, ya, karena selama ini sudah dicengkram semua dan berbagai aspek. Nah. Oke, mungkin itu dulu pengantar saja. Ada yang ingin bertanya sebelum kita selesai? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesaikan. Bismillah. Oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Sebelum selesai perkuliahan kita pada saat ini.